Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi, berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang multiplexer dan demultiplexer ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang encoder dan decoder ya. Dan ini lanjutannya adalah multiplexer itu sebenarnya lanjutan apa istilahnya, rangkaiannya hampir-hampir mirip atau hampir sama ya. Nah, jadi pengertian multiplexer ini adalah multiplexer sebuah perangkat yang dapat menyalurkan beberapa jalur dari satu ke jalur keluaran ya. Jadi multiplexer ini mempunyai satu atau banyak sinyal masukan yang telah terhubung pada masukannya. Pemilihan saluran masukan dilakukan oleh sinyal kontrol suatu multiplexer dengan jumlah 2N. Saluran masukan memerlukan N sinyal kontrol ya. Nah, multiplexer ini atau selektor data ini adalah suatu rangkaian yang dapat menerima satu hingga banyak input data ya. Dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu data input masuk dan melewati output ya, yang diatur oleh input selektor. Oleh karena itu, multiplexer ini memiliki fungsi sebagai sebuah pengontrol digital ya. Dan multiplexer ini mempunyai jumlah kanal input lebih dari satu, minimal dua atau kelipatan dua ya. Dan hanya memiliki satu kanal output ya. Banyaknya selektor dilihat dari banyak kanal input ya. Nah, jadi di sini inputnya dia banyak, outputnya dia hanya satu. Kalau kemarin kan di encoder dan decoder itu ya hampir sama dengan ketika dari apa? Dari inputan desimal ataupun oktal itu menjadi ini ya, menjadi dua digit biner ya, 0110 seperti itu. Atau hanya satu gitu ya. Jadi ini multiplexer sama dengan encoder ya. Jadi data selector di sini dia memilih nanti yang akan dipakai untuk mana dulu yang mau masuk ya, keluar datanya. Apakah d nol dulu, d satu dulu, d dua dulu, atau d tiga dulu ya, seperti itu. Nah, ini adalah tabel kebenaran multiplexer ya. Kalian lihat di sini, jadi ada dari nol, ini outputnya ya, outputnya itu dia selalu mengeluarkan 01 karena memang di sini inputnya dia yang dikasihkan adalah 01 ya. Nah, jadi fungsi selektor di sini dia eh, seperti yang tabel kebenaran kemarin yang akan menyeleksi kapan atau siapa dulu input yang akan diseleksi ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah bentuk apa komponennya, ada and dan ada or ya. Dan di sini juga ada not ya. Nah, sebenarnya juga hampir-hampir mirip dengan yang gerbang bukan ini kemarin decoder ya. Nah, ini adalah rangkaian IC-nya yaitu TTL 74135 multiplexer dengan dua keluaran ya. Seperti ini. Dan fungsi dari multiplexer ini adalah seleksi data atau data routing atau penerjemah data ya. Jadi multiplexer ini biasanya menentukan perjalanan data dari satu sumber data di antara beberapa sumber satu ke sumber tujuannya ya. Jadi operation sequence atau
pengurutan operasi, konversi rangkaian dari paralel ke seri, dan kebanyakan sistem digital ini memproses data biner secara paralel atau seluruh bit secara bersamaan karena teknik ini akan bekerja lebih cepat. Namun apabila data ini harus disalurkan ke beberapa tempat yang relatif jauh, ya susunan paralel ini menjadi tidak efektif. Nah, karena memerlukan lebih banyak saluran transmisi, maka data biner ini berbentuk paralel sering diubah menjadi bentuk data dari sebelum disalurkan ke tujuan yang jauh tersebut ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi seri dan paralel di sini sangat berpengaruh pada transmisi data ya. Sehingga fungsi multiplexer ini dia menjerampakkan atau istilahnya membuat eh, lebih efektif ya seperti itu dan menghasilkan sebuah bentuk gelombang dan menghasilkan sebuah fungsi logika ya. Nah, ini adalah isinya dari multiplexer ya susunan kaki-kakinya atau pinnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada demultiplexer. Ini kebalikannya, jadi di mana suatu rangkaian pada rangkaian elektronika yang mendistribusikan satu masukan ke lebih dari satu keluaran ya. Dan demultiplexer ini disebut juga sebagai data distributor ya. Jadi pemilihan saluran untuk keluaran dilakukan oleh sinyal kontrol ya. Dan sinyal kontrol ini merupakan suatu masukan yang berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan setiap sinyal masukan pada saluran keluaran yang dipilih ya. Dan suatu demultiplexer dengan sebuah N sinyal kontrol akan memiliki 2N saluran untuk keluaran. Nah, ini kebalikannya, jadi kayak decoder kemarin ya. Jadi dari biner ke heksa atau ke desimal seperti itu ya. Jadi terbalik. Nah, kalau di sini data selektornya akan memilih output mana yang akan dibuka atau output mana yang akan disalurkan atau keluarnya lewat jalur mana. Dan di sini data inputnya hanya satu. Nah, ini sama. Inputnya kita kasih 01 semua dan kita kasih selektornya seperti tabel kebenaran pada umumnya ya. Seperti ini, sama ya. Dan bentuk ininya juga hampir-hampir mirip dengan yang tadi atau dengan yang decoder kemarin. Dan di sini coba kita lihat di sini hanya ada N, tidak ada OR-nya ya seperti itu. Dan di sini selektornya ya seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian diskrit dari demultiplexer ya. Nah, contoh dari demultiplexer ini ada IC 74LS138 merupakan demultiplexer yang digunakan untuk menyalurkan satu buah data ke 8 jalur keluaran ya. Dan komponen ini mempunyai tiga masukan data eh, yang bisa dipilih salah satu yaitu E1, E2, dan E3 sebagai active low atau akan bekerja apabila berlebihan nol serta E3 di sini active high akan bekerja apabila lebih bernilai satu ya. Nah, untuk memilih keluaran maka yang akan digunakan untuk mengeluarkan data diperlukan tiga buah masukan pemilih yaitu A, B, dan C. Selain itu terdapat dua luaran yaitu Y0 sampai Y7 ya. Sedangkan kaki 8 ini harus dihubungkan ke ground dan kaki 16 harus dihubungkan ke voltasenya atau ke sumber tegangan ya. Nah, di sini dilihat di multiplexer ya kakinya sebenarnya hampir sama ya. The multiplexer atau DMUX ini atau bisa disebut juga distributor data ini mempunyai satu kanal input yang didistribusikan beberapa kanal output selektor input yang akan menentukan ke output mana input data akan didistribusikan. Banyaknya jumlah selektor dilihat dari banyaknya jumlah kanal outputnya ya. Jadi didistribusikan.
Ya, secara umum ini perjalanannya ketika multiplexer dan demultiplexer itu saling dihubungkan. Jadi pada rangkaian multiplexer ini dan demultiplexer terjadi pergantian pengiriman data dan kabel pada kabel ya. Dari satu kabel dipakai beberapa input meskipun dengan satu kabel karena pergantian yang begitu cepat sehingga tidak terasa kalau sedang bergantian dengan pengguna yang lainnya. Pada gambar di bawah ini misalkan dari input satu masuk data akan dikeluarkan di output satu kemudian diganti input dua dan yang mengirim data maka data akan dikirimkan ke output dua. Begitu juga seterusnya ya. Pada rangkaian multiplexer menggunakan gerbang N dan beberapa gerbang N ini disusun dan kemudian dihubungkan menjadi satu dengan gerbang OR. Pada gerbang N ini input pertama berfungsi sebagai pengirim data, sedangkan input kedua berfungsi untuk saklar agar bisa bergantian dengan gerbang N yang lain dalam pengiriman data. Pada gambar ini, jika input gerbang N yang ke bawah bernilai satu, maka data pada input gerbang N ini terkirim ya, dan ada rangkaian multiplexer gerbang yang digunakan adalah gerbang N, output dari multiplexer dicabangkan ke salah satu input-input dari gerbang N, sedangkan input gerbang yang saat ini berfungsi sebagai saklar untuk menerima data yang masuk, kemudian dikeluarkan ke masing-masing output ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang the multiplexer. Ya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, di kolom chat, ya. Dan di sini saya akan ngasih perbandingan yang hmm, memakai multiplexer yang dari Pak sama sebenarnya. Nah ini uh, di sini multiplexer dua masukan di sini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada select selektornya di sini. Nah ini adalah simbolnya ya Z ya seperti ini ya. Dan ini yang 4 masukan ya Z 0 1 dan seterusnya ya. Dan ini IC 74151 tadi ya yang dengan 8 jalur inputan ya seperti ini. Nah, ini juga aplikasi multiplexer digunakan untuk sebagai apa sinyal gelombang yang sama seperti kemarin ya timing diagram ya. Nah, di multiplexer, nah ini adalah contoh apa? Nah, output 8 output ya. Tadi 8 input, 8 output. Nah, sebenarnya juga kalau kita lihat hampir sama ya dengan decoder ya. Nah, ini juga IC-nya the multiplexer yaitu 74139 ya, 2 atau 4 jalur ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya.